Situs Sangiran merupakan salah satu situs arkeologi terpenting yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang evolusi manusia yang kini diabadikan dalam bentuk Museum Manusia Purba. Sangiran terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Museum ini bukan sekedar tempat wisata edukatif, tetapi juga pusat penelitian arkeologi yang diakui secara internasional. Situs Sangiran mulai dikenal luas sejak tahun 1930 ketika seorang ahli paleoantropologi asal Jerman melakukan penggalian dan menemukan fosil-fosil manusia purba di daerah tersebut. Penemuan itu menjadi titik tolak pengakuan dunia terhadap Sangiran sebagai laboratorium alam evolusi manusia. Pada tahun 1996, UNESCO menetapkan situs Sangiran sebagai warisan dunia, mengingat nilai ilmiah dan historisnya yang luar biasa. Dari sekitar 50% fosil manusia purba Homo erectus yang ditemukan di dunia, sebagian besar berasal dari kawasan Sangiran. Situs ini mencakup area sekitar 59 km persegi dan menjadi salah satu tempat terlengkap untuk mempelajari evolusi manusia dan lingkungan purba Asia Tenggara. Keberadaan Museum Sangiran sangat vital bagi perkembangan ilmu paleantropologi dan ilmu arkeologi. Sangiran tidak hanya menjelaskan proses evolusi biologis manusia, tetapi juga perubahan lingkungan, pola migrasi, hingga perkembangan budaya. Dari penemuan di Sangiran, para ilmuwan dapat memetakan bagaimana Homo erectus berevolusi dan beradaptasi selama ratusan ribu tahun. Selain itu, Sangiran juga memberi bukti kuat bahwa kawasan Nusantara sudah menjadi bagian penting dari sejarah manusia dunia sejak zaman Pleistosen. Ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan wilayah pinggiran dalam peta peradaban, melainkan pusat dari dinamika sejarah purba yang memengaruhi evolusi manusia modern. Museum Sangiran bukan hanya tempat penyimpanan benda bersejarah, melainkan juga media edukasi yang memadukan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kebudayaan. Pengunjung diajak untuk berpikir kritis mengenai asal-usul manusia, pentingnya pelestarian lingkungan, serta kesadaran akan keberagaman sejarah. Melalui museum ini, generasi muda Indonesia diajak untuk mengenal akar sejarahnya secara ilmiah, namun tetap menarik dan menyenangkan. Pengembangan teknologi informasi dan pendekatan visual juga membuat Sangiran menjadi contoh bagaimana museum bisa menjadi tempat belajar yang hidup dan dinamis. Mangkunegaran adalah sebuah kadipaten yang terletak di kota Surakarta, Jawa Tengah, yang memiliki sejarah panjang dan kaya. Berdirinya Mangkunegaran bermula dari Perjanjian Salatiga yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1757 antara Pakubuwono III dengan Raden Mas Said yang disaksikan oleh Hamengkubuwono I dan VOC. Perjanjian ini menetapkan wilayah kekuasaan Mangkunegaran yang meliputi Kedaung, Matesih, Honggobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Kedu, dan Pajang sebelah utara. Pendiri Mangkunegaran adalah Raden Mas Said yang kemudian bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Ia merupakan tokoh penting yang memimpin wilayah ini dan mendirikan Mangkunegaran sebagai pusat pemerintahan dan kediaman resmi. Meski Mangkunegaran adalah bagian dari Wangsa Mataram, statusnya adalah kadipaten yang posisinya di bawah Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.
Mangkunegaran memiliki otonomi yang cukup luas, termasuk hak untuk memiliki tentara sendiri yang dikenal sebagai Legiun Mangkunegaran, yang independen dari Kasunanan Surakarta. Hal ini berbeda dengan kadipaten lain yang biasanya tidak memiliki kekuatan militer sendiri. Pura Mangkunegaran terletak di Jalan Ronggowarsito, Surakarta, dibangun sebagai pusat kekuasaan politik dan budaya. Masjid Agung Surakarta. Keberadaan Masjid Agung Surakarta tidak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pada riwayatnya, Masjid Agung Surakarta seperti juga keraton memiliki ikatan historis dengan dinasti Mataram Islam. Masjid Agung Surakarta dibangun pada masa kekuasaan Pakubuwono II pada tahun 1745 hingga 1749. Sejarah Masjid Agung Surakarta diawali dari pemindahan Keraton Kartosuro kurang lebih 20 km sebelah barat kota Surakarta ke Surakarta pada tanggal 17 Februari 1745 oleh Pakubuwono II. Perpindahan istana tersebut merupakan imbas dari peristiwa Geger Pacinan. Juga lazim disebut Pacinan yang pecah tahun 1743. Geger Pacinan adalah perang hebat yang dipicu pembantaian etnis Tionghoa di Batavia. Orang-orang Tionghoa yang selamat dari tragedi itu melarikan diri dan bergabung dengan komunitas mereka di Jawa Tengah. Mereka kemudian menyerang simbol-simbol kekuasaan Kompeni dan para sekutunya, termasuk merusak loji Kompeni di Kartosuro. Sebagai bentuk pengembangan pendidikan agama, pengelola Masjid Agung Surakarta pada masa kepemimpinan Pakubuwono IX merintis pusat pendidikan agama Islam dan disempurnakan oleh Pakubuwono X dengan mendirikan Madrasah Mambaul Ulum yang difasilitasi dengan gedung sekolah di selatan Masjid Agung Surakarta. Mambaul Ulum merupakan lembaga pertama pendidikan modern Islam di Indonesia. Pendirian sekolah agama dengan konsep pengajaran baru itu merupakan wujud tanggung jawab raja sebagai panatagama atau penata agama Islam. Kegiatan Mambaul Ulum yang semula dilaksanakan di serambi Masjid Agung Surakarta kemudian dibangunkan gedung yang letaknya di selatan Masjid Agung Surakarta oleh Pakubuwono X. Madrasah Mambaul Ulum yang mulai beraktivitas pada hari Ahad tanggal 20 Jumadil Awal tahun 1835 Jawa atau 23 Juli 1905 mengalami kemajuan cukup pesat sehingga mendorong Pakubuwono X untuk membangun fasilitas yang cukup untuk menampung masyarakat yang belajar di Madrasah Mambaul Ulum tersebut. Dengan mendirikan bangunan yang permanen di sebelah selatan Masjid Agung Surakarta. Pendirian bangunan baru Madrasah Mambaul Ulum itu pada tanggal 11 Rabiul Akhir 1845 atau 20 Februari 1915 setelah peralihan kekuasaan Kasunanan Surakarta Hadiningrat kepada pemerintah Republik Indonesia. Museum Kereta Yogyakarta yang kini dikenal dengan nama Museum Wahana Rata. Awalnya merupakan gedung penyimpanan kereta kencana milik Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.
bangunan ini dibangun atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono VI pada tahun 1855 dan dikenal dengan nama Gedung Balai Rata, yang berarti gedung tempat penyimpanan kereta kuda. Lokasinya berada di sebelah barat kompleks Keraton Yogyakarta, di Jalan Rotowijayan 2. Pada tanggal 1 Juni 1985, gedung ini resmi dibuka untuk umum sebagai Museum Kereta Keraton, dengan koleksi awal sebanyak 18 kereta kencana beserta atribut pendukung seperti pelana dan pakaian kuda. Museum ini juga berfungsi sebagai tempat perawatan kuda milik keraton. Seiring berjalannya waktu, koleksi museum bertambah menjadi 21 kereta kencana, yang sebagian diimpor dan sebagian dibuat di bengkel lokal Yogyakarta dan Semarang. Kereta-kereta ini memiliki nilai sejarah tinggi, digunakan dalam berbagai upacara kebesaran keraton dan perjalanan resmi keluarga kerajaan. Contoh kereta paling tua dan penting adalah Kanjeng Nyai Jimat, kereta kencana yang dibuat di Belanda sekitar tahun 1740 hingga 1750 dan merupakan hadiah dari Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel kepada Hamengkubuwono I setelah perjanjian Giyanti tahun 1755. Kereta ini mencerminkan gaya Renaissance Eropa yang digunakan oleh bangsawan tertinggi. Museum ini juga menyimpan kereta yang pernah dipakai tokoh penting seperti Pangeran Diponegoro, misalnya kereta Mondrojuwolo. Koleksi kereta di museum terbagi dalam 3 jenis utama: kereta atap terbuka beroda 2, kereta atap terbuka beroda 4, dan kereta atap tertutup beroda 4. Keraton Yogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh Sultan Hamengkubuwono I sebagai hasil dari perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram menjadi 2 wilayah, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Pembangunan keraton ini dimulai pada tanggal 9 Oktober 1755 dan selesai dalam waktu 1 tahun, yang kemudian menjadi pusat pemerintahan budaya dan spiritual bagi Kesultanan Yogyakarta. Keraton Yogyakarta memiliki luas sekitar 144 hektar, dengan inti keraton yang terdiri dari berbagai kompleks utama, seperti alun-alun utara dan alun-alun selatan, serta paviliun-paviliun yang berfungsi sebagai tempat upacara dan kediaman sultan beserta keluarganya. Arsitektur keraton menggabungkan gaya tradisional Jawa dengan pengaruh Islam dan Hindu-Buddha, mencerminkan kekayaan budaya Jawa. Selain sebagai pusat politik, keraton juga menjadi pusat kebudayaan Jawa yang masih melestarikan tradisi dan kesenian seperti gamelan, tari, dan upacara adat. Keraton juga menyimpan banyak pusaka dan benda bersejarah yang menjadi simbol kekuasaan dan identitas kesultanan. Hingga saat ini, Keraton Yogyakarta tetap menjadi simbol penting bagi masyarakat Jawa dan pusat kegiatan budaya yang hidup. Benteng Vredenburg adalah sebuah benteng peninggalan Belanda yang terletak di Yogyakarta, tepatnya di depan Gedung Agung dan Keraton Kesultanan Yogyakarta. Pembangunannya bermula pada tahun 1760 atas permintaan pihak Belanda kepada Sultan Hamengkubuwono I dengan dalih untuk menjaga keamanan keraton. Namun, tujuan sebenarnya adalah untuk memudahkan pengawasan Belanda terhadap aktivitas Keraton Yogyakarta. Awalnya, benteng ini dibangun dengan konstruksi yang sederhana, menggunakan tembok dari tanah yang diperkuat tiang kayu kelapa dan aren serta atap ilalang. Bentuk bangunan adalah bujur sangkar dengan 4 sudut yang disebut selaka atau bastion.
yang masing-masing diberi nama oleh Sultan Hamengkubuwono IV. Pada tahun 1767, pembangunan benteng diperkuat dan diperbaiki di bawah pengawasan arsitek Belanda, Insinyur Frans H, yang menyelesaikan pembangunan sekitar tahun 1787. Benteng ini kemudian dinamai Rustenburg, yang berarti tempat istirahat. Pada akhir abad ke-19, benteng mengalami kerusakan parah akibat gempa bumi pada tahun 1867. Setelah itu, benteng direnovasi dan berganti nama menjadi Vredeburg, yang berarti perdamaian, sebagai simbol manifestasi perdamaian antara Belanda dan Keraton Yogyakarta.